Nah, itu ada guguran lagi di sisi barat ya. Meluncur. Kita akan meluncur itu, kita akan ikuti. Nah ini ya, nah itu batu-batunya sudah pada turun itu. Wah, gede Pak. Iya, besar ini. Gede Pak ini Pak. Tuh, Merapinya mengeluarkan asap putih, guguran. Oh coklat Pak itu Pak. Coklat. Apa wedus gembel itu? Iya kelihatannya ada awan panas Pak itu Iya, Pak. Kalau lihat dari asapnya ini ya, pekat Iya. sekali ini ya. Iya, tapi Oh itu Pak, gembluduk Pak. Ya mulai pekat. besar. Besar ini ya. Iya, besar. Nah ini ya. Dan sudah semburat ke bawah ini materialnya Pak. Mulai turun. Iya. Saya bersama dengan Pak siapa ini Pak? Pak Win. Pak Win Janarko ini ya, dari Timoho ini ya. Ya. Nah, ini sudah mulai ada awan lentikuler Pak ini, awan topi. Meskipun puncaknya tidak kelihatan nih Pak ya. Iya. Itu Pak sampai bawah itu? Iya. Betul ya. Ini yang baru itu ya, yang atas baru. Iya baru. Nah ini ada yang longsor juga Pak, yang tebing itu Pak. Nah ini bisa kita lihat ini Pak. Nah di sini ini tebing yang longsor Pak. Ini longsor semalam ini. Nah ini nih. Wow. Ini tebing yang longsor karena memang hujan lumayan deras. Terus ditambah dengan luncuran-luncuran guguran itu Pak. Ya. Ini yang perubahan yang terjadi hari ini yang bisa kita lihat. Iya. Nah ini awan topinya. Awan topi ya Pak ya. Awan topi udah mulai kebentuk ya. gitu ya. Ya, saya ketemu dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Wijanarko, Pak. Wijanarko ya. Ternyata sering nonton juga ya, Pak ya? Oh, sering, ya. Gimana, Pak, setelah lihat langsung, Pak ya? Setelah lihat langsung gimana, Pak? Wah, luar biasa ini apa ya? Seperti halnya yang di Pak Daryono di Konten itu ya? Di konten itu ya. Ini ternyata setelah di lokasi luar biasa. Indah ya, Pak ya? Indah sekali. Indah sekali. Ini apalagi pas lihat Luncuran lahar ya. Ya. Ini sesuatu ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Luar biasa. Ya. Pak, setelah lihat material ini gimana, Mbak? Wah, ini berarti kan saya membayangkan apa ya? Banyaknya kan luar biasa nih, Pak. Sampai di sini aja masih setebal ini ya. Terus Jadi kemudian batu-batu itu kan sampai sini kan sudah pecah-pecah, bayangkan kalau pas sudah dari atas. Jadi luncurannya pasti dari atas itu pasti besar sekali sampai sini, mungkin karena sudah sudah terbentur-bentur gitu ya. Jadi sudah jadi material yang lebih kecil, tapi meskipun lebih kecil pun di sini juga masih ada yang besar, Pak. Iya. Iya, itu ada yang masih cukup besar. Ini dari atas ya, kalau dari atas mungkin iya. Mungkin lebih besar dari truknya itu. Dan penambangannya di sini yang menarik, Pak, ini tidak boleh pakai alat berat. Manual ya? Manual, karena memang cadangan ini di sini banyak sekali sumber mata air, Pak, digunakan untuk warga. Jadi untuk menjaga ekosistem lingkungan sini, Pak. Nah ini salah satu truk yang sudah sampai sini nih, Pak ya. Iya. Ini persis di sisi ini Bukit Turgonya nih, Pak. Bukit Turgo. Bukit Turgo ya. Itu Bukit Turgo, dan ini sudah naik, Pak ya. Karena endapannya cukup banyak ini ya, Pak. Iya, ini kan tebel ini, Pak. Ini tebel. Ya, waktu Desember tahun lalu nggak seperti ini, Pak.
Ini sudah pada naik ya, ini berkah luar biasa nih Pak ya, dari Mbah Merapi ini. Iya, betul. Iya. Ini biasanya penambangannya dilakukan secara berkelompok Pak. Nah, ini warga sekitar sini ya, banyak dari Turgo. Iya. Ini namanya, kalau di sini namanya emas hitam Merapi Pak. Jadi sebenarnya ini juga lelehan lahar yang wujudnya jadi pasir itu ya, atau batu-batu kecil itu ya otomatis jadi sumber ekonomi bagi ya, bagi banyak masyarakat Jogja terutama. Iya. Orang juga menyebut istilahnya Rojokoyo Pak ini Pak. Oh iya Rojokoyo. Ya, Rojokoyo itu biasa diwujudkan dengan ingon-ingon Pak. Kalau di sini Rojokoyonya ya pasir Merapi ya. Ini Pak ya. Ini ada ibu-ibu juga loh Pak. Yang yang nambang. Iya, ada ibu-ibu juga yang nambang itu. Oh iya, apa yang baju merah itu ya? Yang baju merah itu ibu-ibu. Yang kaos merah. Iya. Oh iya. Jadi ini luar biasa Pak. Yang nambang juga berbagai lapisan usia, bahkan mbah-mbah juga ada. Ya pas saya turun itu juga ketemu mbah-mbah yang masih roso Pak, umurnya udah 80 Pak. Karena bisa jadi ya karena sudah berpuluh-puluh tahun fisiknya terlatih, jadi mungkin ya itu jadi lebih sehat daripada kita mungkin ya. Iya, karena tiap hari keringat keluar ya. Jalan ini ya. Olahraga sudah melebihi nih Pak ya. Oh, iya jelas. Maka pantaslah kalau usianya juga sampai udah husur itu masih kuat ya. Iya, ini ibu-ibu loh Pak ini Pak, yang merah ini Pak. Merah ya. Luar biasa. Itu ini. Kalau yang duduk itu laki-laki Pak ya, yang duduk laki-laki. Iya, biasanya Pak supir ini Pak. Yang ngangkut ngangkut material Pak. Ini supirnya itu Pak. Lihat dengan mata telanjang sama dengan alat yang lebih jelas dengan alat. Ini supirnya ini Pak. Nah, ini ibu-ibu lagi mengambil Rojokoyo ini ya. Luar biasa ini ya. Ini kalau pas nggak awan topi tadi Pak ya? Awan topi lentikuler. Pas cerah gitu ya sampai pucuk itu ya indahnya lebih luar biasa. Oke Pak, kita lihat puncak Pak, itu ada luncuran lagi Pak. Ya itu ya. Sebelah sisi barat Baya itu Pak. Nah, itu ada luncuran ya. Nah, ini juga di sini yang menarik juga Pak. Kita dengarkan berbagai macam satwa Pak. Iya. Nah, kalau beruntung kita bisa lihat elang Jawa itu Pak. Nah, itu salah satu burung kedasih nih Pak. Nah, itu suara burung kedasih itu. Ya, ini saya sama Pak siapa tadi Pak? Wijanarko. Beliau adalah salah satu pengelola lembaga pendidikan ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Pak, terkait dengan erupsi ini apa ini Pak harapannya Pak? Ya tentu saja harapannya pada posisi erupsi masih bisa terkontrol ya oleh pihak BMKG ya, sehingga warga Jogja selalu bisa memantau atau bisa istilahnya jadi untuk konteks bahaya kan kalau yang di Jogja mungkin jauh ya, tetapi untuk khusus warga-warga yang di dekat di Kaliuran dan sebagainya, sehingga kalau ada report dari BMKG tentu kan dari warga bisa BPPTKG. BMKG. Jadi kan itu BPPTKG ya, yang memang yang menganalisa ya, yang punya jawab ya Pak ya. Yang punya hak untuk menganalisa kan itu ya. Iya. Jadi mitigasi bencananya memang berdasarkan dengan peralatan yang sudah sangat canggih Pak ya. Di samping juga ada kearifan lokal Pak ya. Iya. Nah, oke Pak, kita masih bisa lihat ini di puncak ya. Meskipun sedikit terlihat ini udah tertutup nih Pak ya. Nah, ini bisa lihat juga nih Pak, materialnya memang dominan ke arah barat daya. Harapan lain apa ini Pak terkait dengan erupsi ini Pak? Ya satu yang jelas tadi Pak sudah disebutkan Pak Daryon, sangat setuju itu. Jadi ini merupakan berkah ya, di satu sisi berkah bagi warga kan, karena bisa mengambil material itu menjadi penghidupan, sehingga harapannya kan bisa menaikkan taraf ekonomi ya, setidaknya itu bisa menjadi mata pencaharian lah. Yang kedua ya dari erupsi ini
kan dampaknya juga bisa menyubuk kalau bisa dikondisikan, artinya bisa di apa ya, bisa dikendalikan, artinya kan itu bisa menjadi akan bisa berefek terhadap kesuburan kan Pak, Ya. kesuburan tanah ya. Ya, jadi karena kita juga sudah ada lembaga yang berkompeten sehingga ya tadi kalau Bapak bilang mitigasi bencana itu bisa dilakukan dengan baik sehingga Dengan hal-hal yang menggunakan kurang alat baik ya. bisa dihindari. Iya. Gitu, iya. Artinya meminimkan resiko. Resiko, Iya. ya, mitigasi resiko ya. Resiko ya. Ya, betul. Di samping juga ini erupsi ini juga memberikan berkah buat ilmu pengetahuan ya Pak ya. Karena Oh, iya, pasti, ya. erupsi kali ini agak unik Pak. Nah, Karena gimana? Merapi punya 2 kubah lava Pak. Di saat erupsi. Di saat erupsi ya. Di saat erupsi saat ini ada 2 kubah lava di sisi barat daya kita lihat ini Pak. Sama yang di tengah kalau lihat dari tenggara Pak. Dan ini unik Pak. Sesuatu yang unik ya. 2 kubah lava aktif ya, sama-sama aktif. Dan memang saat ini guguran ini memang lebih dominan ke di sisi barat daya Pak. Itu Pak kita lihat lagi Ini Pak mungkin ada satu-satunya ini Pak di gunung berapi di Indonesia mungkin ini fenomena ya. karena yang Merapi ini kan Termasuk langka. langka ya. Ya, ya. Karena Merapi ini kan sangat unik Pak ya. Uniknya ini ya Pak itu dari mata Iya. telanjang aja kelihatan sangat putih banget tuh. iya. Uniknya karena ini tingkah lakunya unik Pak. Sehingga pos pengamatannya cukup banyak Pak. Di Magelang itu ada 2 pos, di Jogja ya. Iya. Dan juga ada di di Deles juga ada ya. Deles, terus itu katap itu juga ada ya? Oh bukan. Bukan ya, itu ya? Bukan ya, itu hanya untuk menara ini aja kayak gardu pandang sama itu Pak. Jadi ada pos Kaliurang, ada pos Jerakah, Babatan, Deles, dan juga di induknya di BPPTKG Yogyakarta Pak. Ini cukup banyak yang memantau Pak. Karena bicara Merapi ini ya bicara soal identitas Jogja Pak. Iya, betul. Merapi Yogyakarta. Iya. Meskipun Merapi ini wilayahnya masuk 2 wilayah, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Iya. Tapi kalau bicara Merapi ya orang akan ya image yang muncul kan Yogyakarta. Ya, maka kemudian ada istilah apa itu Pak yang dari antara keraton, tugu, Ya, terus kemudian namanya Merapi. sumbu filosofi. Sumbu filosofi. Itu kan juga salah satu kalau dibahas itu kan menjadi pengetahuan kearifan lokal ya. Iya, jadi ada Laut Selatan, Panggung Kerapia, Keraton, dan ini juga ya Merapi ya. Ini merupakan salah satu sumbu filosofi. Dan sebetulnya kalau nggak pandemi Pak, itu ada event tahunan Pak namanya Pak. Biasanya ada karnaval sumbu filosofi Pak. Sudah berlangsung beberapa tahun Pak. Nah ini 2 tahun ini berhenti Pak. Yang acara iya karena pandemi ini. Pandemi. Tapi kayaknya acaranya masih berlangsung juga yang daring gitu Pak. Karena itu menjadi salah satu event tahunan Pak. Jadi festival budaya sumbu filosofi ya. Jadi itu bisa gabungan jadi budaya, pengetahuan ya Pak ya. Iya, kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Ini kelihatan juga Pak itu asap yang keluar itu Pak, ketiup angin ke arah barat. Luar biasa Pak ya. Baru pertama kali lihat Oh ini, iya, Pak. baru pertama kali Pak, baru pertama kali. Maka tadi saya kesempatan untuk ini coba lihat di Merapi ya, ternyata di sini malah Pas. ketemu Bapak nih. Oke. Terima kasih Pak ya selama Sama-sama. ini menonton ini Pak. Ya kita kembali ke visual puncak ya, masih ketutup saudaraku. Masih ketutup. Dari saya ngobrol-ngobrol dengan warga kota Yogyakarta yang menyempatkan diri bersama keluarga untuk bisa melihat secara langsung ya. Nah, ini kita masih bisa melihat Merapi meskipun puncaknya ketutup, dan banjir lahar hujan yang terjadi beberapa hari yang lalu meskipun tidak terlalu besar ini sudah menambah lagi ya pasokan material yang ada di Sungai Boyong ini. Dan ini terlihat juga sudah ada yang mulai menambang ya di lokasi saat saya ambil gambar ini, tepat di sebelah timur ya Boge Turgo ya. Ini ada ibu juga ya yang ikut menambang juga.
bersama dengan bapak-bapak. Luar biasa ibu-ibu sini ya. Nah itu semangat terus ya, makaryo nyambut gawe. Sukses selalu semuanya, sehat selalu bapak-bapak semuanya. Inilah rezeki yang tak terkira dari Mbah Merapi, rezeki dari Yang Maha Pencipta lewat erupsi Merapi tentunya. Iya, terima kasih Anda telah menonton liputan ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.